Siapkan hati kami Tuhan untuk mendengar firman-Mu, karena Engkau akan melengkapi sukacita kami jemaat Tuhan juga dengan firman. Kami sudah punya kesempatan dan berikan kesempatan untuk memuji Engkau. Itu tanda sukacita kami, kegirangan kami, ucapan syukur kami, karena Tuhan sudah pelihara kami baik. Biarlah firman-Mu akan hadir dalam hati kami, mendatangkan kuasa, kekuatan, baik untuk menyelesaikan masalah hidup kami, baik juga untuk mengoreksi hati kami, untuk mendidik kami, dan bahkan menyediakan jawaban-jawaban dalam seluruh pertanyaan hidup kami. Tuhan berkati ibadah ini, karena kami datang menghampiri Engkau bukan karena kami punya waktu, tapi karena kami ingin bersekutu dengan Tuhan. Kami melepaskan, menyisihkan kesibukan-kesibukan kami yang lain, karena kami hanya ingin bersekutu dengan Tuhan. Maka biarlah firman-Mu melengkapi persekutuan ini ya Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami juga, kawali pikiran dan hati kami, sebab firman Tuhan bukanlah perkataan manusia yang mungkin mudah untuk kami pahami. Kami hanya membutuhkan keterbukaan hati dan iman. Selebihnya kuasa Tuhan yang akan mengerjakan apa yang tertulis di dalam firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Setelah orang Israel mendapat beberapa peraturan-peraturan ya, tentang hak-hak hidup, jaminan-jaminan perlindungan, lalu juga hukum tentang peperangan. Sebagaimana minggu lalu terakhir kita membahas, orang-orang Kristen juga harus mengangkat senjata untuk melakukan peperangan ya, dan peperangan yang kita alami ini peperangan yang cukup sulit karena musuh kita tidak nampak, saudara ya, tetapi kekuatannya, kuasanya bisa dirasa. Nah gitu, itu yang sulit. Ketika dia nanti melemparkan kekuatannya, kuasanya, kita tidak tahu dia berdiri di mana, tetapi tahu-tahu kita sudah dibuatnya jatuh, hati kita sudah dipahitkan, hati kita dikecewakan, ya, sehingga kita akhirnya menyalahkan orang lain. Padahal hati kita yang tidak kita lindungi dari serangan-serangan penguasa di udara ini, ya, yang bisa memahitkan hati kita, saudara. Nah, itu sebabnya, saudara, dari sekian banyak aturan-aturan tentang hidup, ya, bagi umat Tuhan ini, tibalah sekarang umat Tuhan diajar tentang bagaimana mereka memahami apa yang disebut dengan jaminan perlindungan itu sendiri. Bahwa Allah yang telah memberikan semacam perlindungan bahkan penghormatan untuk orang-orang tertentu yang mungkin mengalami nasib yang tidak baik, sebutlah begitu ya, yang tidak menyenangkan. Memang kita berharap supaya kita tidak mengalami apa yang dituliskan nanti di dalam Ulangan pasal 21 ini. Tetapi cerita-cerita ini, saudara, diangkat bukan sebagai satu dongeng hanya untuk mempersiapkan iman umat Tuhan, ya, dalam hal ini orang Israel, tapi merupakan sebuah cerita nyata
cerita yang terjadi di dalam kehidupan orang Israel sendiri, yang terkesan terjadi oleh karena pembiaran. Ya, pembiaran, tahu pembiaran, ya dibiarin aja, dicuekin aja. Mungkin dalam kehidupan kita orang-orang Kristen sekarang hal seperti ini kembali berlangsung. Biarin aja. Dia sakit, biarin aja. Dia mati, biarin aja. Gitu. Ntar juga kita yang mati gitu kan. Tinggal siapa yang duluan. Dia susah, biarin aja. Ya. Jadi ada semacam model pembiaran. Karena mungkin kita juga mengalami hal yang sama yang dibiarin sama orang. Orang tahu kita susah, tapi orang biarin kita, biarin aja. Nah, gitu. Akhirnya cenderunglah kemudian kita seperti membalas. Ya, biarin aja. Dulu juga gue dibiarin. Nah, gitu ya. Jadi muncullah kemudian kondisi yang disebut dengan cuek. Kalau cuman cuek mungkin masih bagus. Tapi ada kondisi yang lebih buruk dan sangat menakutkan. Tahu apa? Saling menyalahkan. Ya, kalau cuek masih bagus. Artinya masih bagus itu walaupun sama-sama jelek, tapi bagusnya tidak ada yang dirugikan. Ya rugi ditanggung masing-masing. Tapi kalau sudah saling menyalahkan, maka kerugiannya bukan hanya kita pihak pertama, orang lain pihak kedua, keluarga kita jadi pihak ketiga, teman-teman jadi pihak keempat, bisa jadi ikut mengalami kerugiannya. Dampaknya bisa dirasa. Nah itu sebabnya muncullah aturan di dalam Ulangan 21. Ada 4 aturan sebenarnya yang diajarkan oleh kepada orang Israel. Tapi kita akan lihat mungkin beberapa saja saudara, 2 atau 3 saja. Yang pertama dari ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Saudara akan dapati di dalam Alkitab, judul yang diberikan oleh lembaga Alkitab adalah cara mengadakan pendamaian karena pembunuhan oleh seorang yang tak dikenal. Saudara akan lihat bagaimana cara Tuhan memberikan perlindungan dan penghormatan kepada seluruh manusia, termasuk yang dianggap dicuekin, dibiarin. Nyawa itu punya Tuhan, saudara ya. Nanti saudara bisa membuat kesimpulan bahwa ternyata siapapun juga yang hidup di kolong langit ini, Allah perhatikan. Allah perhatikan. Kita baca 9 ayat pertama, Ulangan 21. Apabila di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milikmu, terdapat seorang yang mati terbunuh di padang, dengan tidak diketahui siapa yang membunuhnya. Jadi ada orang mati aja tergeletak. Gak tahu siapa yang bunuh. Zaman dulu belum seperti sekarang langsung dibawa ke rumah sakit kepolisian misalkan atau rumah sakit terdekat untuk kemudian dilakukan uji forensik. Ya, ini kira-kira mati karena apa? Mati karena sebab sendiri, atau mati karena sebab alam, atau mati karena ada perbuatan orang lain. Itu bisa ketahuan. Zaman dulu kan belum canggih alatnya, saudara. Tetapi Allah tidak perlu memusingkan siapa yang melakukannya. Hanya bagaimana cara seseorang kemudian harus menghormati hidupnya dan menghormati orang yang sudah kehilangan hidupnya ini. Maka muncullah ayat 2. Maka haruslah para tua-tuamu dan para hakimmu keluar, mengukur jarak ke kota-kota yang di sekeliling orang yang terbunuh itu. Kota yang ternyata paling dekat dengan tempat orang yang terbunuh itu, para tua-tua kota itulah harus mengambil seekor lembu betina yang muda, yang belum pernah dipakai, yang belum pernah menghela dengan kuk.
Para tua-tua itu haruslah membawa lembu muda itu ke suatu lembah yang selalu berair dan yang belum pernah dikerjakan atau ditaburi, dan di sana di lembah itu haruslah mereka mematahkan batang leher lembu muda itu. Imam-imam Bani Lewi haruslah tampil ke depan, sebab merekalah yang dipilih Tuhan Allahmu untuk melayani Dia dan untuk memberi berkat demi nama Tuhan. Menurut putusan merekalah setiap perkara dan setiap hal luka melukai harus diselesaikan. Dan semua tua-tua dari kota yang paling dekat dengan tempat orang yang terbunuh itu harus membasuh tangannya di atas lembu muda yang batang lehernya dipatahkan di lembah itu. Dan mereka harus memberi pernyataan dengan mengatakan, tangan kami tidak mencurahkan darah ini dan mata kami tidak melihatnya. Adakanlah pendamaian bagi umatmu Israel yang kau telah tebus itu, Tuhan, dan janganlah timpakan darah orang yang tak bersalah ke tengah-tengah umatmu Israel. Maka karena darah itu telah diadakan pendamaian bagi mereka. Demikianlah engkau harus menghapuskan darah orang yang tidak bersalah itu dari tengah-tengahmu, sebab dengan demikian engkau melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ada orang mati di pinggir jalan atau di padang belantara. Tuhan bilang orang-orang Lewi harus mengukur dari 4 arah mata angin, bahkan 8 arah mata angin. Dari utara, timur laut, timur tenggara, selatan, barat daya, barat laut. Nah gitu. Ukur yang terdapat pemukiman paling dekat. Misalkan ada orang mati, ya kalau sekarang kan kita sudah punya banyak alamat ya. Seandainya saudara bayangkan ini semua masih padang gurun gitu, masih padang belantara, daerah Losufan, Tangki Lio, belakang lagi itu sampai Pangeran Jayakarta, terus sampai Olimo, sampai mana lagi lah semua. Itu saudara bayangkan padang gurun. Ada orang mati di tengah-tengah padang ini. Maka harus diukur kemana kota yang paling dekat, pemukiman paling dekat. Kalau ternyata yang paling dekat didapati, wah ini ada ada orang di Mangga Besar 1 nih. Sebutlah perumahan atau pemukiman yang paling dekat dengan jarak orang yang tergeletak mati. Maka tua-tua kota itu berarti orang-orang yang memang dituakan, yang dihormati, harus mengambil lembu muda. Kan ayat ini berkata, dia harus mengambil lembu muda. Lembu muda bahkan yang betina ya, yang belum pernah dipekerjakan, yang belum pernah kena kuk di lehernya, artinya belum pernah dipakai sebagai lembu bajak sawah. Pokoknya yang betul-betul masih muda dan belum pernah kena apa-apa. Yang sebetulnya bagi orang Israel itu harganya sangat mahal. Kenapa? Karena lembu ini belum pernah capek. Lembu ini masih di dalam kondisi yang betul-betul terawat. Masih muda, saudara. Kalau saudara beli semua daging yang muda, kan pasti harganya lebih mahal. Kambing muda pasti lebih mahal dari kambing yang sudah tua. Kan begitu ya. Kalau manusia tua mahal. Ya, kalau manusia hanya manusia tua yang mahal gitu. Tapi kalau binatang semua piaraan muda mahal, gitu. Apalagi yang muda-muda, gitu. Ya, pokoknya begitulah ya. Cari yang muda pasti lebih mahal. Lembu muda belum pernah dipekerjakan, hanya untuk dipatahkan batang lehernya. Lalu setelah itu tidak boleh dimakan, hanya nanti selesai ya hanya dibuang saja.
Tetapi ada prosesi saudara selanjutnya, setelah dipatahkan batang lehernya, maka tua-tua kota itu, bahkan juga mungkin seluruh penduduk kota itu yang paling dekat dengan mayat itu, harus membasuh tangannya, membasuh dengan air yang ada di lembah, di tempat di mana lembu itu akan dipatahin. Jadi memang ayat ini bilang mesti cari tempat yang dekat air. Karena air itu yang akan dibuat untuk pembasuhan. Lalu mereka berkata bahwa kami tidak melakukan apa-apa, kan begitu ya. Mereka melakukan pendamaian tadi di mana ayatnya itu. Mereka bikin pernyataan ayat 7. Tangan kami tidak mencurahkan darah ini dan mata kami tidak melihatnya. Penting gak aturan ini kalau saudara kemudian pahami? Bahwa aturan ini ternyata saudara membuat orang Israel merenungkan satu hal, belajar satu hal. Ya, mungkin banyak hal. Yang pertama bahwa Tuhan itu adil. Adilnya di mana? Orang yang mati, yang meninggal tidak ketahuan juntrungannya. Tetap harus dihormati, tetap nanti harus dikuburkan layaknya orang yang menjadi bagian dari satu masyarakat. Tapi sebelum itu harus dulu diadakan pendamaian, bahwa orang ini memang mati secara terhormat dan bukan karena dibunuh. Makanya harus ada pembasuhan itu. Saya percaya saudara, karena di bagian lain ada ayat yang berkata, ketika Tuhan akan mengerjakan kegentaran kepada satu tempat, satu kota, kalau memang ternyata ada pembunuh di situ, maka dia tiba-tiba akan menjadi seperti kikuk atau melakukan hal yang salah dengan pembasuhan itu. Ketahuan. Jadi hal kedua pun yang Allah mau ajarkan, ada penghakiman di sana. Pertama, ada keadilan Allah. Siapapun manusia berhak mendapatkan penghormatannya, sekalipun dia matinya pun tidak ketahuan karena apa. Harus dihormati. Ya. Harus dihormati. Kalau saudara baca kemudian di ayat 22, loncat ayat 22 ya, tentang penguburan orang yang dihukum mati itu, ada model kematian yang memang tidak terhormat. Beda dengan ini. Apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu. Tapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Ayat ini berkata, ayat 22, apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Ada dosa yang masih bisa diampuni, ada dosa yang cuman kemudian dia diasingkan, ada dosa yang hukumannya mati. Kira-kira dosa apa yang membuat si pendosa dihukum mati? Yang membunuh itu. Karena ayat ini berkata, apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Tidak ada lain saudara. Kalau orang berdosa mencuri gak mungkin dihukum mati. Ngerti maksud saya ya? Orang cuma sekedar menipu atau menggeser batas tanah tetangganya, Alkitab juga bilang begitu. Itu gak akan dihukum mati. Tapi apakah dosa yang membuat dia harus dihukum mati, yang sepadan dengan hukuman mati? Ya karena dia sudah matiin orang. Berlakulah kemudian hukum yang lain yang pernah kita baca dulu di dalam kitab Bilangan. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa.
Jadi ketika Tuhan suruh ukur nih, ada jasad ini tiba-tiba tergeletak begitu saja. Ukur, mana kota yang paling dekat? Semua penghuni kota itu harus membuat pendamaian. Kalau memang ternyata di kota itu bersembunyi si pembunuhnya, kegentaran Tuhan akan membuat dia akhirnya ketahuan. Dan orang ini harus dihukum mati. Tapi caranya gimana? Digantung. Bukan digantung sebetulnya ya. Karena ayat ini memang ditulis di ayat yang ke 22, lalu ia dihukum mati kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang. Sebenarnya kata gantung ini bukan lehernya yang digantung. Tetapi ini saudara bayangkan persis seperti Yesus yang disalib. Digantung di tiang tetapi seluruh tubuhnya dipaku. Kalau sekarang orang bilang hukuman mati gantung kan cuma leher doang yang diikat tali. Zaman dulu kalau istilah gantung bukan leher doang saudara, sampai badan-badannya ikut digantung. Caranya gimana? Dia ditempelin di kayu, dipakuin, dibor kayak saya nggak tahu gitu ya. Pokoknya dibuatlah seluruh tubuh dari kepala sampai kaki memang betul-betul tergantung, baru kayunya itu ditegakin. Nah model itulah yang baru kita kenal dengan istilah penyalipan. Gitu. Jadi kalau saudara kemudian mendengar kata Yesus digantung di kayu salib, kan saudara paham bahwa Yesus digantung di kayu salib maksudnya seluruh tubuhnya, nggak cuma leher doang kan. Kalau Yesus digantung kayu salib cuma leher doang, ya kesian. Ntar orang bilang Yesus bunuh diri dong. Gitu. Bisa paham ya? Jadi supaya saudara bahasa Alkitab ini kadang-kadang perlu dipahami dengan cermat. Jadi kata gantung itu maksudnya persis seperti Yesus disalib. Bukan cuma lehernya doang digantung. Seluruh tubuhnya ditempelin ke kayu. Dipakuin seluruhnya dari kepala sampai kaki. Baru kemudian kayu ditegakin. Dan hukuman itu Alkitab bilang apa? Ayat yang ke-23. Janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tapi harus engkau menguburkan dia pada hari itu, sebab orang yang digantung terkutuk oleh Allah. Maka yang kedua, tadi yang pertama keadilan. Yang kedua Allah ingin ajarkan kepada orang Israel. Siapa yang tidak menghormati hidup orang lain, Allah bisa kutuki itu. Saudara lihat. Orang berdosa, seburuk-buruknya dosa, Alkitab ajarkan kepada orang Israel, jangan kau bunuh orang itu. Kalau sampai terbunuh, maka Allah akan buat dengan cara bagaimanapun supaya nanti ketahuan siapa yang bunuh. Pertama caranya apa? Ukur mana kota paling dekat dari jasad ini. Setelah itu patahkan leher dari lembu muda, basuh kemudian di atas tubuh dari lembu muda yang sudah mati ini, yang sudah dipatahkan lehernya. Saudara tahu prosesi itu bukan cuma sekedar upacara, tapi cara Tuhan kemudian mendatangkan kegentaran. Kalau si pembunuh itu kemudian ada di situ, pasti dia akan berbuat hal yang salah. Artinya dia akan salah dalam prosesinya. Kelihatan jadi kikuk dia. Ketahuan. Kamu ternyata telah membunuh seseorang. Jadi saudara lihat bahwa di balik keadilan Tuhan itu ada penghakiman Tuhan. Maka keadilan Tuhan, saya berikan judul khotbah hari ini. Satu sisi adalah jaminan perlindungan. Tidak ada orang yang boleh melakukan hal yang buruk kepada siapapun. Apalagi kepada anak-anak Tuhan. Tapi kalau sampai ada orang yang nekat melakukan itu, dia melakukan atau mendatangkan hal yang buruk kepada anak Tuhan, nanti kegentaran Allah yang akan membuat dia
menjadi orang seperti orang yang terhukum, seperti orang yang bersalah, bahkan orang yang dikutuk Tuhan. Jadi artinya sesama makhluk hidup dilarang untuk saling melukai. Karena kan tadi gara-gara itulah imam itu kerjaannya saudara harus membereskan perkara luka melukai. Kan itu ya yang tadi ditulis di mana itu? Di ayat yang kelima, coba saudara baca ulang. Imam-imam Bani Lewi haruslah tampil ke depan, sebab merekalah yang dipilih Tuhan Allah untuk melayani Dia dan untuk memberikan berkat demi nama Tuhan menurut putusan merekalah setiap perkara dan setiap hal luka melukai harus diselesaikan. Manusia akhir zaman sekarang jauh lebih berbahaya loh saudara daripada manusia purbakala. Sekarang melukai orang dengan mulut saja itu sudah sama dengan membunuh karakternya, membunuh kesempatan hidupnya. Enggak harus membunuh, menghilangkan nyawa. Hanya dari omongan saja. Tahu-tahu kesempatan orang ini untuk kerja enggak ada lagi. Kesempatan orang ini untuk hidup jadi sulit. Oh, sekarang orang bisa buat begitu. Itu yang sekarang disebut dengan character assassination, pembunuhan karakter. Dipostingin semua yang enggak benar-benar tentang orang ini. Akhirnya orang ini punya stigma yang buruk di masyarakat dan dia seolah-olah sudah menjadi mayat hidup. Mau ngapa-ngapain masyarakat bilang, jangan bergaul sama dia, jangan pekerjakan dia, jangan kasih pinjam dia, jangan tolongin dia. Wah, lama-lama dia gak punya teman, saudara. Itu satu. Yang kedua, belum lagi gara-gara melukai hati, adu mulut, muncullah adu jotos. Dari adu jotos muncullah adu pisau. Itu sudah adu nyawa terakhirnya. Jadi apa yang Alkitab tulis ini bukan hanya menjadi tertib hidup di masa purbakala. Tuhan tahu di akhir zaman ini manusia lebih kejam loh saudara. Maka yang pertama yang orang Israel harus pahami dari peraturan ini, ketentuan ini, Allah menghormati, menghargai hidup manusia sebab Dia yang menciptakannya. Manusia tidak boleh melukai, merusaknya dengan apapun juga. Kalau gitu apa yang harus kita buat dong? Yang harus dibuat ya sebaliknya dong. Kalau orang itu taruhlah sangat melukai kita, mengecewakan kita, ada ajaran lain dalam Alkitab. Berkatilah orang itu. Janganlah kita balas melukai. Supaya nanti luka yang saudara punya karena orang itu Tuhan yang akan membalasnya. Jangan sampai kita yang ikut membalas dan kita mendatangkan kematian. Dalam tanda kutip ya, kematiannya. Artinya bisa sakit hati sampai udah 10 Natal susah bertobat. Kan ada yang begitu ya. Manusia ini. Sekali sakit hati saudara, sampai Tuhan mau datang pun dia belum bisa mengampuni. 10 Natal saudara, belum juga bisa. Ngelihat muka aja yang gak mau. Begitu lihat dari jauh, langsung ambil jalan lain. Ada dia tuh jalan. Ya. Saudara lagi masak, tahu-tahu cium baunya. Bau masakan ikan hilang. Bau dia nih. Mati, pergi, matiin. Jangan sampai itu terjadi, saudara. Justru yang Tuhan ajar adalah belajar untuk tidak membalas luka dengan luka. Walaupun kita terluka. Oh iya. Bayangkan saja Yesus. Kenapa Yesus harus digantung di kayu salib?
Padahal hukuman itu tadi kita baca adalah hukuman kutukan Allah. Karena Yesus dibuat menjadi orang yang seolah-olah berbuat dosa sepadan dengan hukuman mati. Dari mana datangnya kondisi itu? Kok Yesus bisa dibuat seolah-olah berdosa? Ya karena dia menanggung dosa kita. Baru menanggung dosa saja, dunia menganggap Yesus itu pembuat dosa. Sehingga dia harus dihukum mati. Coba itu saudara. Begitu kejamnya manusia ini. Ya. Padahal saudara tahu ceritanya. Pilatus yang punya kuasa untuk membebaskan Yesus. Itu bahkan sudah bilang, orang ini gak buat salah. Itu 2 kali Pilatus bilang. Aku gak mendapati kesalahan apapun pada orang ini. Harusnya orang ini bebas. Gitu. Tapi orang Israel lebih memilih mending bebaskan yang lain daripada membebaskan Yesus. Biarkan Yesus yang mengganti orang yang harusnya dihukum mati. Nah, karena orang yang digantiin Yesus itu penjahat kelas kakap, saudara. Yang memang sudah diputuskan akan dihukum dengan digantung. Ya karena Yesus menggantikan posisinya, maka dia jadilah matinya digantung. Dan karena dia juga menanggung dosa kita. Karena itu dia dianggap sebagai orang berdosa yang sepadan dengan hukuman mati. Itu supaya saudara tahu. Tapi coba lihat sepanjang Yesus mulai disesah, disiksa sampai dia naik ke salib. Itu di dalam hitungan jam saudara ada sekitar dari jam, sebutlah dari jam 12 malam dia ditangkap. Sampai kemudian jam 3 sore dia mati. Berarti 15 jam. Mulai dia disiksa sampai kemudian dia naik ke Golgota sambil membawa salibnya. Sampai kemudian Alkitab bilang dia menutup nyawa itu 15 jam. Totalnya 15 jam. Dari jam 12 malam sampai jam 3 sore besoknya. Pernahkah di dalam Alkitab saudara jumpai dalam 15 jam penderitaan Yesus itu? Yesus nyumpahin orang-orang yang menghukum dia mati. Walaupun dia punya hak untuk itu. Gak ada kan ya? Bahkan orang-orang Romawi yang menusuk perutnya dengan tombak. Dia gak omelin. Dia gak bilang, weh, lu gak tahu siapa gue, main tusuk-tusuk aja. Ya. Kalau saya hukum hari ini saya bilang, kamu ke neraka. Oh itu bisa saudara. Kan sama seperti yang ada di sebelah Yesus. Yesus bilang apa? Hari ini engkau bersama aku di Firdaus. Berarti kalau ke orang lain seandainya ada yang Yesus marahi. Dan Yesus bilang hari ini engkau ada di neraka. Itu bisa terjadi. Tapi kan Yesus tidak melakukannya. Kekristenan itu memang seringkali harus diuji sudah dengan seluruh perilaku hidup kita sepanjang hari. Maunya marah, maunya membalas melukai, paling tidak bikin dia jerah, itu bukan urusan kita. Bukan urusan kita. Kemarin saya cerita. Hari Sabtu kemarin itu saya menguji salah seorang yang mau lulus mendapatkan gelar MTH-nya. Sebelum dapat MTH itu dia harus buat tesis dulu. Saya nguji tesisnya. Apakah dia pantas enggak untuk mendapatkan gelarnya? Itu karena saya dosennya. Lalu lucunya nekat saya bilang. Kamu enggak boleh meneliti ini. Oh enggak. Saya harus meneliti ini supaya
orang tahu bahwa gereja kita mempunyai ajaran yang kuat. Oke, boleh. Kalau begitu kamu harus membuat perbedaan bahwa menurut gereja kami begini-begini, jangan dibuat sama karena belum tentu gereja lain juga akan sama. Mau melakukan atau mau mempercayai yang kita percayai, belum tentu, saya bilangnya. Oh enggak, ngelawan lagi. Saya justru ingin supaya gereja kita dengan teori ini bisa nyalahin orang-orang Kristen yang lain. Saya bilang ini, kalau kamu lakukan itu, ujung-ujungnya kamu punya banyak musuh, saya bilang ini. Tulisan kamu gak mau dibaca orang. Kenapa? Isinya adalah nyalahin orang lain. Nyalahin gereja. Saya terserah sama kamu. Kamu mau tulis silahkan, tapi saya gak mau terima. Karena saya percaya orang lain pelan-pelan gak terima. Sebelum kamu malu banyak, kamu malu aja sama saya. Malah saya marahin, saudara. Mungkin terlalu semangat. Itulah makanya kenapa ada orang-orang yang berhaluan keras gitu ya. Orang-orang yang disebut dengan radikal. Harus begini, harus begitu. Nyawa ganti nyawa. Iya, itu di dalam perjanjian lama. Kalau engkau melukai, lukai lagi. Iya, betul. Tapi nanti tahu-tahu anaknya yang engkau balas gak terima, dibalas lagi. Nanti anakmu gak terima, balas lagi. Lama-lama 7 turunan balas-balasan, saudara. Yang salah siapa? Yang perang siapa? Saudara mau begitu? Hanya gara-gara yang salah kita, yang perang-perangan sampai anak cucu kita, saudara. Padahal mereka gak salah. Paham maksud saya? Dan Allah menjaga itu. Supaya manusia hidup dengan tentram. Allah kasih tunjuk nih keadilannya. Kalaupun ada yang mati karena dibunuh secara tidak terhormat, ayo kita kubur dengan cara yang beradab. Kita buat upacara tempat peristirahatan terakhir dia yang beradab. Supaya semua sadar bahwa manusia ciptaan Tuhan ini kalau mati gak akan ada yang dibuang. Sedangkan waktu mati COVID aja masih dikubur loh, saudara. Gak dibuang kan? Dikubur kan? Gak dilempar. Satu-satunya yang Allah buat mungkin ya dalam sejarah Alkitab, Allah buat yang seolah-olah yang paling marah adalah ketika membiarkan orang Israel mati terhampar di padang gurun. Masih ingat ceritanya enggak itu? Ketika saudara baca di Bilangan pasal yang ke-21. Orang Israel mati sampai Tuhan bilang biarkan saja bangkai-bangkainya itu dimakan burung. Baru kali itu saya baca Tuhan marah betul sampai orang mati. Ini bukan penjahat loh, umat Tuhan. Yang harusnya dihormati, layak dapat penghormatan. Sekarang Tuhan biarin sampai mayatnya itu terhampar lalu dimakan burung dagingnya. Tapi seorang yang mati karena gak ketahuan, Tuhan hormati. Bahkan Tuhan buat dulu bahkan upacara pendamaian. Kadang-kadang kalau saya perbandingkan ini, jangan-jangan saudara, umat Tuhan itu kalau harusnya jadi umat yang disayang tapi gak tahu terima kasih, takutnya Tuhan lebih marah sama kita daripada kepada orang yang gak kenal Tuhan. Ngerti maksud saya? Paham ya? Jadi anak Tuhan ini berat kan saudara. Kita pikir Tuhan itu baik. Iya baik kalau kita juga baik dong. Kalau kita berdosa Tuhan ampuni, baik itu namanya. Kita jatuh Tuhan angkat, baik. Tapi menjadi lain ceritanya. Kalau kita harusnya mengampuni, kita malah membencinya. Atau bahkan membunuhnya. Dalam tanda kutip membunuh karakter orang itu. Membunuh masa depan orang itu. Sehingga orang itu jadi tidak lagi punya kebebasan hidup. Siapapun yang ketemu dia langsung ada anggapan. Ini bahaya nih, udah nggak usah ditemenin.
Kita loh yang membuat orang itu akhirnya menjadi orang-orang yang kalau saya bilang jadi mayat hidup. Masih hidup tapi gak punya siapa-siapa. Coba kalau saudara di posisi itu. Enak gak kira-kira? Saudara hidup tapi saudara gak punya siapa-siapa. Asal mau ketemu pintu gak dibukain. Gitu. Kenapa? Ada dia nih. Kenapa? Waduh, kelakuannya udah lebih buruk dari setan misalkan begitu. Jadi saudara kalau ngelihat muka dia udah kayak ngelihat muka double setan misalkan. Gak mau saudara lihat. Saudara ke tempat yang lain lagi. Begitu juga. Jangan ketemu dia. Nanti diteleponin gini. Ini mau ke rumah lu, tutup pintu ya. Coba. Kalau sementara saudara yang seperti itu. Mau kemanapun tiba-tiba gak ada orang yang mau nemenin saudara. Saudara sedih gak? Sedih lah. Stres jangan-jangan saudara. Maka itu Tuhan ajarkan hormatilah sesama manusia. Dan kalau memang sekiranya tidak ada sesuatu yang kita buat kepada orang lain, sekalipun orang itu mungkin juga sudah melukai kita, lakukan aja pendamaian. Tuhan, saya gak mau ikut campur. Dia mau jelek-jelekin saya biar aja. Tapi saya ingin bersihkan tangan saya. Saya ingin pakai tangan saya untuk Tuhan. Mendoakan dia, orang yang melukai saya kepada Tuhan. Itulah maksudnya. Dibasuh tangan saudara. Basuh mulut saudara. Supaya siapapun yang melukai saudara, saudara balas dengan memberkati. Bisa gak ya kira-kira? Susah loh ini saudara. Bukan pekerjaan yang mudah. Tapi kalau tiap anak Tuhan berani melakukan itu saudara, percayalah bahwa Allah pun akan memberikan penghormatan kepada seseorang ini. Dia akan menjadi satu kesaksian. Ada penderitaan, ada luka yang justru membuat seseorang itu menjadi bertahan hidup lama. Ada justru penderitaan yang membuat dia semakin kuat. Ya. Saya mendapat satu gambar 1 menit ilustrasi saudaranya. 3 orang berjalan, tiba-tiba ada batu besar menggelinding ke arah mereka. Gitu. 3 orang ini berlari begitu rupa menghindari batu ini supaya jangan menimpa mereka. Lalu kemudian ternyata di depan mereka ada jurang sehingga perjalanan mereka terhenti. Gitu. Maka apa yang dilakukan? Saat batu menggelinding ke arah mereka, mereka kemudian rembukan. Akhirnya disepakati 2 orang, 1 orang nahan batu itu. 2 orang cari cara supaya mereka bisa menyeberang ke sebelah, ke daratan yang sebelah. Maka 1 orang kemudian nahan. Walaupun kemudian kelihatan waktu nahan itu dia makin terbungkuk, dia terseok-seok. Yang 2 orang ini cari cara supaya dibangun jembatan. Dibangun jembatan. Dibangun betul jembatan. 2 orang ini lewat. Ketika 2 orang ini lewat, saudara tahu apa yang dia buat? Pohon itu, jembatan itu digulingkan. Keruan aja yang ini kan jadi sendiri. Dia gak bisa berbuat apa-apa saudara. Karena sudah ada jurang. Akhirnya dia biarinlah kemudian pelan-pelan batu itu mulai sedikit demi sedikit itu mulai menghimpitnya. Sampai akhirnya saudara, batu itu jatuh ke jurang itu. Dan menutup jurang itu menjadi jalan buat dia. Saya bilang, oh Tuhan gak kekurangan cara. Mau orang itu bebas meninggalkan orang yang lagi berjuang menahan batu ini, ya urusan mereka. Tapi yang jelas dari gambar itu kita tahu bahwa Tuhan tidak kekurangan cara untuk menolong orang yang sedang menderita ini. Tiba-tiba batu itu menggelinding masuk ke jurang itu, lalu kemudian dia nyangkut di jurang itu, jadi jembatan. Nah, orang ini lewat saudara di atas batu yang
terhimpit. Saudara percaya ada cara Tuhan untuk membuat hidup saudara aman dan terlindungi? Orang lain mau bikin saudara susah, tapi jangan balas kesusahan. Bahkan kalau perlu nanti kalau dia mati, datanglah saudara. Jangan sampai syukur lu mati, syukur lu mati. Datanglah kalau perlu ke rumahnya, gitu. Doakanlah keluarganya. Jangan sampai nanti satu saat kalau dia mati saudara masih simpen luka ini. Nanti Tuhan yang ketawa. Lu mau nyimpen dosa siapa? Yang berbuat dosa udah mati masih disimpen aja. Paham maksud saya saudara? Ini simple. Tapi Allah ingin kita betul-betul belajar dua hal. Ada keadilan Allah di situ. Yang tidak membalas luka dengan luka, Allah akan obati dengan caranya. Malah justru orang ini jadi kesaksian. Kesaksiannya apa? Bahwa dia yang ditinggali, bahwa dia yang dicuekin sama teman-temannya, malah justru menjadi alat Tuhan menunjukkan kuasanya. Saudara jadi kesaksian loh nanti. Saudara jadi kesaksian. Maka kalau hidup seseorang sudah bisa menjadi buah bibir kesaksian, tandanya hidup saudara sudah teruji. Tapi kalau menjadi buah bibir gosip, itu tandanya saudara mesti banyak makan takjil gitu ya. Kekurangan takjil gitu. Jangan jadi buah bibir gosip, jadilah buah bibir kesaksian. Itu tandanya hidup saudara hebat. Nah, itulah perlindungan Tuhan saudara ya. Maka dari sinilah kita tahu kalau Yesus pun akhirnya tadi sudah saya katakan menjadi orang yang harus digantung di kayu salib. Dari ayat ini barulah saudara saya menyadari Yesus mungkin disangka orang Israel adalah pembuat dosa yang setimpal dengan hukuman mati. Tapi yang kita tahu, dialah yang merelakan dirinya untuk diperlakukan seperti itu supaya jangan kita yang dihukum mati. Kan harusnya kita saudara, orang-orang berdosa yang setimpal dengan hukuman mati itu harusnya kita loh. Saudara kepikiran gak bagaimana sih dosa saya setimpal dengan hukuman mati? Coba. Karena dosa manusia datang oleh karena kita melawan Allah. Dosa ketika kita gak percaya sama Tuhan. Saya pernah ucapkan dulu di mimbar ini juga. Dosa yang paling besar itu bukan dosa membunuh, bukan dosa mencuri, bukan bahkan dosa berzina. Yang paling besar adalah kalau kita mencemarkan nama Tuhan. Kalau kita menjelekkan nama Tuhan dan kita tidak mau percaya dengan Tuhan atau mengingkari pekerjaan Tuhan. Yang paling atas lagi saudara adalah kalau kita menyebut pekerjaan Tuhan sebagai pekerjaan setan. Itu dosa yang gak bisa diampuni. Oh, itu ada dalam Alkitab. Jadi kadang kita bilang Tuhan terima kasih saya nggak mencuri, terima kasih saya nggak melakukan penipuan. Kan kayak orang Farisi kalau berdoa kan begitu. Aku bahkan doa puasa, aku bahkan sudah melakukan pekerjaanku, pokoknya saya nggak menipu, saya nggak ini. Iya, dosa-dosa yang begitu mah cuman dosa-dosa politik istilahnya, saudara. Yang kalau memang dihukum penjara sudah. Jarem orang bilang 20 tahun, 30 tahun. Udah kapok deh. Kalau gak kapok kebangetan. Tapi siapa yang bisa membayar satu kesalahan kalau hidupnya tidak mempercayai Tuhan? Coba mau dibayar dengan apa? Mau dipenjara pun kalau dia tetap gak percaya. Ya tetap gak percaya sudah. Keluar penjara pun tetap tidak percaya dia. Jadi satu-satunya dosa yang setimpal dengan hukuman mati itu adalah kalau kita jauh dari Tuhan. Kita menista Tuhan, menyamakan pekerjaan Tuhan dengan pekerjaan setan, dan tidak percaya dengan Tuhan. Maka hati-hati,
Jangan sampai saudara bilang, oh saya sudah, pokoknya saya baik, saya nggak mau nyakitin orang, saya nggak nipu, saya nggak korupsi, nggak apa. Itu dosa-dosa itu masih bisa diampuni. Tapi kalau ada dosa seperti yang saya sebut tadi, dosa yang tidak bisa diampuni, maka jangan sampai kita jatuh di sana. Sekali Yesus sudah bisa melakukan itu, tapi tidak ada lagi hal kedua yang dia lakukan. Satu kali saja Yesus mau melakukan itu, makanya dia akhirnya memilih untuk menggantikan posisi kita menjadi orang-orang berdosa yang setimpal dengan hukuman mati. Tapi saya percaya Yesus kan bukan orang yang dikutuk Tuhan toh. Hukumannya boleh digantung di kayu salib, tapi dia bukanlah orang yang dikutuk Tuhan. Justru ketika dia mati, dia menjadi kekasih Tuhan. Bangkitnya dia kembali kemudian kepada Tuhan, memperoleh kembali kekuasaannya di sorga. Dan itu sebabnya siapapun yang mau melakukan kehendak Tuhan, Allah jamin hidupnya. Allah jamin hidupnya. Jadi percayalah saudara, orang mau bikin saudara susah, nanti Tuhan akan buat saudara tidak susah. Orang yang nyusahin saudara susah sendiri. Percaya enggak itu? Iya. Ya enggak usah saudara balas dia susah. Nanti Tuhan yang akan buat dia susah sendiri karena saudara jadi susah dibikin susah. Mau ngerti maksud saya? Saudara susah untuk dibuat menjadi orang yang menderita. Susah nanti orang akan bikin saudara susah. Justru orang yang mikirin saudara susah, Tuhan buat jadi susah. Itu sebabnya jadi anak Tuhan jangan susah. Kan ada lagunya ya. Betul gak ada lagunya sekolah minggu? Janganlah susah, tak boleh takut, Tuhan selalu tolong saya. Saya ada, Tuhan pun ada. Mengapa susah? Tak boleh takut. Saudara susah? Hari ini saudara susah? Yakin? Ya, mukanya kayak susah, saudara gimana? Tuhan tolong kita saudara ya. Ada yang susah, ada yang nyusahin kita, tolong orang itu. Ya. Kalau menolong orang yang susah mungkin kita gampang. Tapi kalau ada yang menyusahkan saudara, jangan kita kemudian keraskan hati. Gak apa-apa, tolongin aja. Nanti dia malu sendiri. Tuhan akan buat nanti dia yang akan terhukum. Saudara diberkati, dia baru mulai merangkak lagi. Tuhan tahu kok saudara, pelihara umatnya. Ya, yang penting jangan kemudian matiin semangat orang. Jangan bunuh nanti kesempatan orang. Jangan. Mau kayak dia pernah mencuri uang saudara. Kalau memang saudara bilang butuh pekerjaan, nih gua ada pekerjaan, gua kasih lu pekerjaan. Nah misalkan begitu. Tuhan nanti balas lo saudara. Hal baik yang saudara berani lakukan. Itu pertaruhannya memang besar. Dipercayalah Tuhan akan pelihara hidup kita. Anak Tuhan tidak boleh susah. Mengapa susah? Tak boleh takut. Haleluya. Kita gak nyanyi lagu itu loh saudara ya. Kita nyanyi pujian. Kita bangkit berdiri. Apa lagunya? Saya kok lupa. Apa yang hatiku percaya. Ya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun
pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Dari awal saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya pada hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Mungkin ketika saudara disusahin orang mendatangkan celaka, saat itu saudara belum melihat yang baik. Karena pikiran saudara sedang terganggu. Pikiran saudara mungkin sedang penuh dengan pertanyaan. Hati saudara sedang panas, sedang marah. Mungkin saudara belum melihat hal yang baik. Tapi untuk menolong pikiran dan hati saudara supaya tidak membalas, supaya tetap tenang, Alkitab juga bilang berseru kepada Tuhan dan percaya. Lagu ini juga berkata, percaya saja. Allah telah mengatur begitu rupa, siapapun manusia harus dihormati, sampai dia mati pun harus dihormati. Karena yang boleh menghukum hanya Tuhan. Yang boleh mendatangkan hukuman hanya Tuhan, bukan kita. Kita hanya diminta untuk membalas dengan kebaikan. Kita diminta untuk membalas dengan cara mengucapkan berkat. Walau itu mungkin susah buat saudara, tapi belajar. Caranya bagaimana? Percaya dulu, Tuhan, apa yang saya terima dari orang lain, apa yang orang buat sama saya nggak mau balas. Saya percaya Tuhan yang balas dan Tuhan nanti yang atur sedemikian rupa. Mulai dengan percaya, saudara, maka Tuhan akan kasih lihat apa kebaikan di balik semua hal yang saudara alami, yang orang lain buat sama saudara. Nanti Tuhan kasih lihat ada kebaikan-kebaikannya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya pada hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu percaya. Renungkan sebentar firman Tuhan ini, saudara. Mungkin sedang saudara alami, mungkin sedang saudara hadapi.
Entah saudara yang sedang menyusahkan orang, sekarang demi firman Tuhan saudara bertobat. Berani untuk ucapkan berkat. Berani saja. Gak ada ruginya saudara. Ganti dari rencana jahatmu membalas, ganti dengan ucapkan berkat. Percaya pada Tuhan bahwa Tuhan bisa pulihkan hati kita. Gak ada ruginya buat kita itu. Tapi yang jelas ada untungnya buat saudara. Hati saudara dibebaskan, hidup saudara pun mendapatkan pemulihan, pekerjaan saudara pasti diberkati. Asal saudara berani. Kalau seandainya saudara ada di posisi saudara sedang mengalami kesusahan, jangan juga membalas. Berdoa saja. Biarkan Tuhan yang akan bekerja untuk membalikkan keadaannya. Umat Tuhan hanya harus percaya kepada Tuhan. Ketika orang lain bikin engkau susah, bikin hatimu mungkin marah, lalu saudara hilang percaya, dosa yang saudara buat jauh lebih besar daripada kesusahan yang orang timbulkan. Hati-hati itu. Ketika saudara hilang percaya, dosamu lebih besar daripada kesusahan yang orang lain timbulkan bagi saudara. Karena keraguan, dosa, tidak percaya, dosa. Dan karena itu Allah sampai harus mendatangkan Yesus untuk mengambil alih hukuman dosa yang setimpal dengan hukuman mati. Kiranya Tuhan tolong kita Bapak Ibu Saudara. Menjadi orang benar itu susah. Menjadi orang itu benar susah. Tapi tidak menjadi orang benar, hidup kita akan jauh lebih susah. Menjadi orang benar itu berat. Tapi tidak menjadi orang benar, hidup saudara bisa lebih berat. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Lagi hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Tuhan, Engkau tahu hati kami buka hati kami di hadapan Tuhan. Kalau di antara kami ada yang mungkin sedang susah hati karena orang lain yang buat, maka biarlah kami melakukan firman Tuhan hari ini memberkati orang itu. Kalau kami mungkin sedang susah ada di persimpangan jalan, apakah kami harus membalas atau kami harus memberkati? Tuhan jamah hati kami supaya firman Tuhan betul-betul hidup dan terjadi. Kami bisa belajar melakukan firman-Mu supaya hati kami bebas, hidup kami bebas. Tuhan pulihkan kami, Tuhan berkati kami. Kami tenang, kami tidak mempunyai pikiran lain, tidak ada dendam, tidak ada kepahitan. Di dalam nama Yesus Tuhan kerjakan di dalam hidup jemaat-Mu. Kami ingin dewasa rohani, kami ingin dekat dengan Tuhan. Dan tidak ada boleh yang bisa merenggut kami dekat dengan Tuhan. Orang lain mau intimidasi kami, orang lain mengancam kami, menyusahi kami. Tuhan yang akan melakukannya, pembalasan. Kami hanya berdoa dan memberkatinya. Tuhan buat supaya firman Tuhan betul-betul bekerja dalam hidup kami, supaya kami menjadi orang-orang yang mempermuliakan nama Tuhan. Berkati jemaat-Mu Tuhan di dalam keseharian mereka, di dalam pergaulan mereka, bertetangga.
Tuhan jagai hidup kami. Kami ingin terang Tuhan orang lain bisa melihatnya. Kami ingin terang Tuhan itu membungkus, membasuh mulut kami, pikiran kami dan hati kami di dalam nama Yesus. Orang harus melihat ada hidup Yesus di dalam hidup kami. Besertalah dengan umat-Mu Tuhan, besertalah dengan hari-hari mereka, mereka yang selalu menjaga hidupnya dengan takut akan Tuhan. Tuhan berkati mereka sebagaimana Tuhan sudah melakukannya dari hari ke hari di masa-masa yang lalu. Berkat-Mu juga ada menyertai umat-Mu mulai hari-hari berikutnya. Pekerjaan mereka berkati ya Tuhan, keluarga mereka berkati ya Tuhan, pelayanan-pelayanan mereka berkati ya Tuhan. Berkatilah mereka di rumah, berkati mereka di tempat pekerjaan. Keluar masuk rumah, di dalam rumah pagari mereka. Halaukan dari segala bahaya, celaka dan perbuatan jahat orang lain. Sembuhkan yang sakit, hiburkan yang susah. Tegakkan kepala-kepala yang tertunduk karena lemah. Tuhan, kalau ada saudara-saudara kami sedang mengalami kesusahan-kesusahan ini, kami berdoa untuk mereka di dalam nama Yesus. Tuhan, tegakkan kembali kepala mereka. Tuhan, tegakkan kembali hati mereka supaya mereka percaya, berharap kepada Tuhan. Kalau Allah sudah membuat perlindungan kepada umat-Mu Israel, Tuhan akan melakukannya juga buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah pemberian-pemberian jemaat-Mu, korban-korban mereka, sumbangsih mereka, baik untuk kami, pekerjaan Tuhan. Tuhan berkati. Kecintaan mereka Tuhan tahu. Tuhan balas dengan berkat. Terima kasih banyak Tuhan. Anak-anak mereka seisi rumah juga Tuhan berkati. Sehat-sehatkan kami selalu Tuhan Yesus. Kami pulang sebentar, jagai kami di jalan, jauh maupun dekat, berkendaraan berjalan kaki. Tuhan jagai kami tiba di rumah dengan selamat dan sukacita. Maka sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian, pulang dengan bawa berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus memelihara kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan berkat ini kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala jemaat yang diberkati bersama kita berkata,